welcome back to our channel. Di video kali ini kita akan membahas tentang kesamaan matriks dan transpose matriks. Tonton terus sampai selesai ya. Kesamaan matriks. Dua buah matriks dinyatakan sama jika mempunyai ordo dan elemen-elemen seletak yang sama. Secara umum, misalkan ada matriks A dengan elemennya adalah A, B, C, dan D, kemudian matriks B dengan elemennya adalah P, Q, R, dan S. Bisa dilihat di sini untuk matriks A dan matriks B dia sama-sama berordo 2 kali 2, yaitu barisnya 2 dan kolomnya 2. Nah, jika matriks A sama dengan matriks B, maka berlaku nilai A sama dengan P. Karena A dan P seletak, yaitu sama-sama di kiri atas. Kemudian berlaku B sama dengan Q, karena B dan Q juga seletak, yaitu di kanan atas. Kemudian C akan sama dengan R, karena C dan R seletak, yaitu di kiri bawah. Dan D akan sama dengan S, karena D dan S seletak, yaitu di kanan bawah. Nah, jadi konsep dari kesamaan matriks adalah semua elemen yang seletak nilainya pasti akan sama, asalkan dia mempunyai ordo yang sama. Contoh soal yang pertama. Perhatikan matriks di samping. Jika A sama dengan B, tentukan nilai X dan Y. Penyelesaiannya, tadi di soal disebutkan bahwa A sama dengan B atau matriks A sama dengan matriks B. Maka kita tuliskan ulang matriksnya menjadi seperti ini. Nah, karena matriks A sama dengan matriks B, untuk menentukan nilai X dan Y-nya kita lihat nilai X itu ada di sebelah kanan atas. Nilai X seletak dengan 1, sehingga nilai X-nya adalah 1. Atau X sama dengan 1. Kemudian variabel Y-nya itu ada di 2Y, letaknya di kiri bawah, seletak dengan 8, sehingga 2Y akan sama dengan 8. Y sama dengan 8 dibagi 2, sehingga Y sama dengan 4. Jadi nilai X-nya sama dengan 1 dan Y-nya sama dengan 4. Contoh soal yang kedua. Perhatikan matriks di samping. Tentukan nilai dari X dan Y. Penyelesaiannya, kita tulis ulang terlebih dahulu matriks yang diketahui. Kemudian, bisa kita lihat bersama-sama. Ada 4 elemen yang mempunyai variabel. Yang pertama itu adalah X dikurang 8, variabelnya X. Kemudian ada 3Y ditambah 2, variabelnya Y. Kemudian ada 2X, variabelnya juga X. Dan yang terakhir ada 2Y dikurang X, variabelnya Y dan X. Nah, untuk menentukan nilai dari X dan Y-nya, kita lihat dulu elemen-elemen yang seletaknya. Yang pertama, X dikurang 8 itu akan seletak dengan 2X. Kemudian, yang kedua, 3Y ditambah 2 itu akan seletak dengan 2Y dikurang X. Nah, untuk menyelesaikan soal ini, yang pertama harus kita selesaikan adalah yang berwarna merah atau 2X dengan X dikurang 8. Kenapa? Karena untuk 2X dan X dikurang 8 itu hanya mempunyai satu macam variabel, yaitu variabel X. Sehingga lebih mudah jika kita selesaikan terlebih dahulu. Sedangkan nanti baru yang kedua kita selesaikan yang biru. Karena di yang biru itu ada 2 variabel, yaitu variabel X dan Y. Jadi nanti ketika kalian ketemu soal seperti ini, kalian selesaikan terlebih dahulu elemen seletak yang mempunyai satu macam variabel. Kita lanjutkan untuk penyelesaian yang pertama.
Perhatikan yang berwarna merah. Di situ ada 2x seletak dengan x dikurang 8. Sehingga untuk menyelesaikannya, 2x sama dengan x dikurang 8. Variabel x pada ruas sebelah kanan kita pindahkan ke sebelah kiri supaya satu kelompok dengan 2x. Sehingga yang mempunyai variabel x itu akan berada di satu ruas yang sama. Sehingga dia berubah menjadi 2x dikurang x sama dengan negatif 8. Kemudian 2x dikurang x itu hasilnya adalah x sama dengan negatif 8-nya turun ke bawah. Sehingga nilai x-nya adalah negatif 8. Untuk yang kedua, yang berwarna biru, 2y dikurang x itu seletak dengan 3y ditambah 2. Sehingga 2y dikurang x akan sama dengan 3y ditambah 2. Nah, sama seperti yang pertama tadi, kita kelompokkan terlebih dahulu yang variabelnya sama. Kebetulan di sini, di ruas kiri itu ada yang variabel y, di ruas kanan juga ada yang variabel y. Kita kelompokkan keduanya, sehingga yang sama-sama variabel y berada di ruas kiri. Sehingga dia berubah menjadi 2y dikurang 3y sama dengan 2 ditambah x. 3y berubah menjadi negatif 3y, kemudian negatif x berubah menjadi positif x karena terjadinya perpindahan ruas tadi. Selanjutnya, 2y dikurang 3y itu nilainya adalah negatif y. Negatif y sama dengan 2 ditambah negatif 8. Negatif 8 di sini kita peroleh dari hasil nomor 1 tadi. Di nomor 1 tadi kan kita peroleh x-nya sama dengan negatif 8. Jadi tinggal kita ganti x-nya menjadi negatif 8. Sehingga negatif y sama dengan 2 dikurang 8. Negatif y sama dengan negatif 6. Nah, karena di sini yang ditanyakan adalah y bukan negatif y, supaya dia berubah menjadi positif y, tinggal kita kalikan kedua ruas dengan negatif 1. Sehingga hasil akhirnya adalah y sama dengan 6. Jadi nilai x-nya adalah negatif 8 dan y-nya adalah 6. Selanjutnya, transpos matriks. Transpos matriks atau disebut juga dengan perputaran matriks dari suatu matriks A adalah matriks baru yang diperoleh dengan menukarkan elemen-elemen pada baris menjadi kolom dan sebaliknya elemen-elemen pada kolom menjadi baris. Transpos matriks dilambangkan dengan A pangkat T. Jadi, misalkan ada suatu matriks A dengan ordo m dikali n, ketika ditransposkan akan berubah menjadi matriks A pangkat T dengan ordo m dikali m. Perubahan ordo ini terjadi karena pertukaran elemen-elemen baris dengan kolom tadi. Contoh soal, perhatikan matriks P di samping. Tentukanlah transpos dari matriks tersebut. Penyelesaiannya, matriks P-nya adalah 1, 2, 4, 7, 3, 9. Ketika kita transposkan, hasilnya akan berubah menjadi P pangkat T sama dengan 1, 2, 4, 7, 3, 9. Di mana bisa kita lihat bersama-sama, matriks P di sini ordonya adalah 2 kali 3 karena barisnya 2 dan kolomnya 3. Sedangkan matriks P pangkat T atau matriks hasil transposnya ordonya adalah 3 kali 2 karena barisnya 3 dan kolomnya 2. Nah, kenapa hasilnya bisa seperti ini? Jadi, untuk matriks P 1, 2, 4 itu adalah baris ke-1. Ketika kita transposkan, dia akan berubah menjadi kolom ke-1 di matriks P pangkat T-nya. Jadi terjadi sebuah pertukaran. Yang tadinya baris, dia menjadi kolom. 1, 2, 4 itu baris ke-1, maka akan berubah menjadi 1, 2, 4 kolom ke-1 di matriks hasil transposnya. Nah, begitu juga dengan 7, 3, 9 itu adalah sebelum ditransposkan, itu merupakan baris kedua. Ketika ditransposkan, dia akan berubah menjadi kolom kedua. Sehingga hasil transposnya menjadi P pangkat T sama dengan 1, 2, 4, 7, 3, 9. Jadi, hasil ini kita dapatkan dari pertukaran
antara baris dan kolomnya. Seperti itu, apakah bisa dimengerti? Semoga video kali ini bermanfaat ya. Sekian penjelasan di video kali ini. Jangan lupa like, komen, subscribe, dan nyalakan loncengnya agar kamu tidak ketinggalan video-video terbaru dari channel ini. Thanks for watching.